Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Mimi Kinan. Kali ini Mimi mau buat ketan hitam. Yuk, ikutin terus. Mimi mau buat ketan hitam yang empuk, jadi dia hemat gas. Nggak pakai lama masaknya. Nah, ketan hitam 250 gram kita cuci, kemudian kita tambahkan air secukupnya sampai ketan hitamnya tenggelam kira-kira 2-3 jari dari ketan hitam ya. Kemudian kita masak dengan api kecil. Nah, kita masak di sini sampai dengan kurang lebih 10 menit dihitung dari air ketika airnya mendidih ya. Kita masak selama 10 menit. Nah, sampai dia mendidih seperti ini. Kenapa di sini masaknya agak lebih lama ya? Karena ketan hitam memang lebih keras, jadi kita butuh waktu 10 menit untuk masak awalnya. Kemudian kita tutup, lalu kita matikan apinya. Kita diamkan selama 30 menit. Nah, sampai dia terserap semua airnya seperti ini. Nah, di sini ketan hitamnya udah lembut. Sekarang tinggal kita masak seperti biasa. Kemudian saya tambahkan lagi dengan air. Air di sini bisa kalian ganti santan. Kalau kalian suka santan, bisa pakai santan ya. Nah, di sini saya lebih suka pakai air biasa. Tambahkan sampai tenggelam. Kemudian tutup. Kita masak sampai dia mendidih. Nah, kalau dia sudah mendidih seperti ini, tinggal kita tambahkan gula pasir. Nah, gula pasir ini opsional. Kalian bisa pakai brown sugar kalau lebih suka pakai brown sugar. Oke, kita masak, kita didihkan. Saya tambahkan kurang lebih 5 sendok makan gula pasir. Ini bisa kalian kurangi atau kalian tambahkan sesuai selera. Nah, tinggal kita aduk-aduk lagi. Kita masak sampai tercampur ya. Nah, untuk rasa gurihnya saya tambahkan seujung sendok garam untuk mengimbangi rasa manisnya. Oke, kemudian diaduk rata kembali. Nah, kita masak kurang lebih 5 menit. Nah, buburnya udah matang. Nah, sekarang kita siapkan saus santannya. Nah, saya masukkan beberapa sendok santan instan. Kalau kalian suka pakai kelapa segar asli tuh lebih bagus lagi. Nah, kalian tambahkan garam. Di sini saya pakai santan instan. Saya siram dengan air panas ya, air mendidih. Kemudian tinggal diaduk lagi sampai rata. Nah, di sini saya asinkan untuk santannya agar mengimbangi rasa manis dari buburnya tadi. Oke, sausnya udah jadi, santannya udah jadi. Sekarang tinggal kita tambahkan ke dalam buburnya tadi. Nah, tinggal kita siram dan buburnya siap disantap. Oke, sekian tips dari Mimi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.